Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa orang yang bertanya di dalam permasalahan seputar menstruasi ataupun haid. Yang pertama ada yang bertanya seperti ini pertanyaannya, Teh, bagaimana cara menghitung haid ketika kita itu sedang tertidur? Nah, maka jawabannya itu adalah, saya kasih contoh deh ya, biar paham. Misalkan seorang wanita itu tidur sekitar jam berapa? 9 atau jam 10 malam gitu ya. Tertidur nih wanita tersebut. Nah, ketika tertidur mengeluarkan menstruasi ataupun mengeluarkan haid sekitar jam 1 malam. Misalkan nih gitu ya. Tapi masih di dalam keadaan tertidur. Nah, ketika bangun sekitar jam 4 subuh gitu, mau ke kamar mandi, dilihat, oh ternyata aku ini mens gitu ya, aku ini haid. Nah, maka dihitungnya itu jam berapa? Apakah sekitar jam 4 subuh ataupun sekitar jam 1 malam? Walaupun wanita tersebut mengeluarkan menstruasinya itu sekitar jam 1 malam, tetapi wanita tersebut nggak tahu keluarnya jam 1 karena di dalam keadaan sedang tidur. Maka dihukuminya itu ketika wanita tersebut meyakini, ingatnya itu jam berapa? Oh, ingatnya tadi Teh sekitar jam 4, ya udah dihitungnya jam 4 subuh, bukan jam 1 malam. Walaupun secara hakikatnya itu keluarnya jam 1 malam seumpamanya. Atau nggak sedang tidur, biasa gitu siang hari kita nggak lagi sedang tidur, misalkan mengeluarkan menstruasinya itu sekitar jam setengah 12 siang misalkan, tetapi nggak kerasa ada keluar cairan yang basah, nggak tahu deh intinya, nggak kerasa gitu. Ketika mau sholat zuhur kira-kira jam 1 siang, udah ada di celananya ada bercak, ternyata udah adalah menstruasi. Karena wanita ini meyakininya jam 1, padahal kemungkinan keluarnya ini adalah jam setengah 12 siang, maka dihitungnya adalah jam 1. Karena apa? Karena meyakini mengeluarkannya itu adalah sekitar jam 1 siang. Berbeda kalau misalkan contohnya seperti ini. Ya, misalkan sekitar jam 12-an terasa gitu ya, sama wanita itu terasa. Aduh, kayak ada hangat gitu ya yang keluar gitu dari kemaluan istri tersebut, dan dilihat itu kira-kira jam 12 siang misalkan nih, tetapi wanita tersebut nggak langsung ngecek ke kamar mandi, mungkin ya karena malas lah gitu ya, ataupun nggak menyangka itu menstruasi, mungkin menyangkanya itu adalah keputihan misalkan gitu, tapi terasa oleh wanita tersebut, terasa itu keluarnya kira-kira jam 12-an, ada keluar sedikit hangat gitu dari kemaluannya. Nah, ketika jam 1 mau ke kamar mandi, dilihat ternyata iya ada bercak berwarna merah dan udah agak sedikit kering. Nah, ini kemungkinan keluarnya itu yang tadi jam 12 yang perasaan hatinya itu mengeluarkan ada rasa hangat itu. Ada bercak yang keluar dari kemaluannya, rasa hangat itu. Nah, maka itu ditentukannya dari jam berapa? Apakah ditentukannya ketika jam 1 dia melihat ataupun jam 12? Nah, condong hati wanita tersebut itu sepertinya yang tadi deh, ketika jam 12. Maka itu dihukuminya adalah ketika jam 12, bukan ketika melihat jam 1 siang. Jadi di dalam menentukan suatu hukum itu memang harus ada keyakinan yang ada di dalam hati. Kalau hatinya merasa enggak yakin, ya udah dihukumi aja yang yakinnya aja, seperti itu ya. Baik itu wanita tersebut di dalam keadaan tidur ataupun sedang di dalam keadaan tersadar, dihukumi yakin. Kapan nih yakinnya? Ya udah kalau yakinnya segitu, jam segitu gitu ya, ya udah dihukuminya jam seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, gini pertanyaannya, Teh, apakah jin juga sama mengalami menstruasi kayak kita? Ini kepo nih orang yang bertanya. Teh, apakah jin juga sama Teh menstruasi?
saya pernah baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri bahwa yang diperintah oleh Allah untuk beribadah bukan hanya manusia, tetapi bangsa jin juga sama diperintah oleh Allah untuk beribadah. Dan memang bangsa jin wanita pun sama seperti manusia, mengalami menstruasi atau mengalami haid seperti itu. Jadi jawabnya apakah jin juga sama seperti kita mengalami menstruasi? Jawabnya adalah iya. Ada di dalam kitab Hasyiah ya yang pernah saya baca. Itu pertanyaan yang kedua. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, ada nggak makhluk lain ataupun hayawan lain yang sama kayak kita mengeluarkan haid ataupun mengeluarkan menstruasi? Jawabnya itu adalah ada. Jadi ulama itu pernah meneliti ada hewan-hewan lain yang sama seperti wanita kita, seperti manusia yang mengeluarkan menstruasi gitu. Ada hewan-hewan yang lain, tetapi jangan berpikir bahwa siklusnya sama seperti kita. Kalau kita kan biasanya 1 bulan sekali normalnya, kemudian mengeluarkan berwarna merahnya itu sekitar 6 ataupun 7 hari gitu ya. Nah tetapi hewan ini berbeda siklusnya seperti kita gitu ya. Artinya ya setiap hewan ya punya siklusnya masing-masing di dalam keluar yang berwarna merah tersebut. Hewan apakah itu? Yaitu hewan sejenis anjing hutan, kemudian hyena, serigala, kemudian ada anjing, kemudian ada cicak. Cicak kita belum pernah lihat ya ada cicak mengeluarkan gitu ya. Kemudian ada kuda, ada apa lagi ya? Kemudian ada kelinci, ada onta, dan juga kelelawar. Nah itu adalah yang pernah diteliti oleh ulama. Ada memang hayawan-hayawan yang lain sama seperti kita, seperti wanita mengeluarkan menstruasi. Tapi tentunya hayawan-hayawan ini berbeda seperti kita, nggak sesuai syariat. Artinya kalau kita mengeluarkan menstruasi harus sesuai dengan syariat. Artinya ya ada hal-hal yang diharamkan gitu yang nggak boleh kita lakukan ketika kita menstruasi, karena kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya hayawan-hayawan seperti onta, kelelawar itu nggak disuruh ibadah gitu ya. Jadi artinya memang ada hayawan yang lain sama seperti kita, tetapi siklusnya itu berbeda, dan juga ya nggak disuruh ibadah kan, sama seperti kita, sama seperti manusia hayawan tersebut gitu ya. Ada aja ini yang bertanya, tapi ada di dalam kitabnya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada yang menanyakan, ada gak nama-nama istilah lain ada gak nama-nama istilah lain selain dari haid? Ada ya. Jadi kan haid itu adalah istilah, kalau orang Indonesia itu bilangnya apa? Menstruasi kan. Nah, di dalam kitab juga ada istilah-istilah nama-nama lain, bahkan bisa ditemui sampai 15 nama istilah yang serupa seperti haid. Nah, ini sih sebenarnya yang harus lebih paham nih harusnya sih para santri gitu ya, para santri, karena kan di dalam mengkaji kitab, terkadang di dalam kitab itu menemui ada istilah lain selain dari haid gitu. Apa saja itu? Bisa sampai di sini ada sampai 15 darah haid. Kebetulan saya nggak ketalar nih. Lil mahidi 15 asma'an wa khamsatuha. Apa saja? Haidun, mahidun, mikhadun, itu sama aja. Tomsun, memakai fin kecil. Ikbarun, tomsun, sekarang memakai sin. Kemudian irakun, firakun, adzan, bahkun, darsun, dirasun, nifasun, qur'un, dan juga i'sarun. Nah itu adalah 5 istilah yang sama, istilah ya hanya nama saja yang sama seperti haid. Jadi kalau misalkan para santri menemui ada di dalam kitab ada istilah tomsun ataupun tomsun memakai fin kecil, maka para santri udah paham yang dimaksudkan ini adalah haid ataupun menstruasi. Menstruasi ya, menstruasi seperti itu. Ini untuk dikhususkan untuk para santri sih. Sekarang ada lagi yang bertanya untuk pertanyaan yang terakhir, jika wanita hamil menstruasi,
Apakah itu dihukumi haid atau dihukumi apa nih? Ini yang terakhir nih. Yang terakhir, jika ada seorang wanita yang sedang hamil, apakah seorang wanita yang hamil suka menstruasi? Jawabnya itu adalah jarang banget. Jarang banget menemukan ada wanita yang hamil tetapi mengeluarkan menstruasi. Tetapi kalau ada di dalam keterangan kitabnya, itu menunjukkan berarti ya ada seperti itu. Bahkan ini pernah kejadian sama tetangga saya, kebetulan sekali kejadiannya. Jadi tetangga saya itu anak yang keduanya itu masih kecil banget, belum sampai 1 tahun, bahkan dia masih kecil lah, hampir mendekati 1 tahun, tapi belum 1 tahun. Nah, wanita ini nggak pakai KB. Dia berkata tuh kurang lebih berapa bulan ya, kalau nggak salah sekitar 4 bulanan deh gitu ya, kalau nggak salah nih, saya hampir lupa lagi berapa bulannya. Kalau nggak salah itu sekitar 4 bulanan. Wanita ini setiap bulannya itu haid gitu, setiap bulannya haid, dan seperti ya mens aja gimana, tiap bulannya gitu, lancar gitu. Nah, kalau gak salah sekitar 4 bulanan deh, kalau saya hampir lupa lagi, sekitar 4 bulanan deh, saya kasih contoh 4 bulanan gitu mens. Nah, kemudian pada bulan kelima itu gak mens pada bulan kelima. Terus wanita berpikir, kenapa kok bulan ini gak mens gitu ya, jangan-jangan saya hamil lagi gitu. Nah, tapi belum diperiksa, belum beli alatnya. Ketika bulan selanjutnya, berarti bulan ke-6 gitu ya, ketika bulan selanjutnya nggak mens lagi. Ini udah 2 bulan nih nggak mens, kata wanita tersebut. Ya ini mah kayaknya udah deh, aku nih hamil lagi gitu. Aduh, coba anak saya itu masih kecil, belum 1 tahun. Pergilah ke bidan. Wanita itu pergi ke bidan. Ternyata Masya Allah, karena kan badannya itu kurus, kecil gitu, beda dengan badan saya yang gendut lebar gini gitu. Jadi tetangga saya itu badannya itu kecil. Terkadang kan kalau wanita yang badannya kecil gitu ya, maaf yang kecil gitu, terkadang kan kalau hamil tuh nggak kelihatan gitu. Padahal itu udah 5 bulan, padahal terkadang nggak kelihatan. Nah, ketika dicek ke bidan, Masya Allah, kata bidan ini udah 6 bulan. Dan wanita itu berpikir kalau saya itu senang lagi hamil ya kira-kira mungkin 1 bulan, berpikir, karena telatnya itu 2 bulanan. Ternyata dicek oleh bidan itu sekitar umur kandungannya itu sekitar 6 bulanan. Dan memang benar 3 bulan selanjutnya melahirkan normal, sehat. Jadi kalau dihitung-hitung tiap bulan yang 4 bulan sebelumnya itu apa gitu ya kan. Nah, berarti memang ini jarang kita menemui ada wanita yang lagi hamil menstruasi, tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata ada juga loh wanita yang hamil menstruasi. Maka jawabannya ini apa tuh? Ini dikatakan haid atau istihadah? Maka itu jawabannya itu ada 2 pendapat ulama. Yang pertama menurut ulama yang asah, ya, ulama asah. Ini dari kalangan Syafi'iyah dan juga kalangan dari Malikiyah. Yang bermadzhab kita ya, Syafi'iyah mengatakan bahwa itu dikatakan haid, itu dikatakan menstruasi, tetapi ada syaratnya. Bisa dikatakan wanita hamil tersebut menstruasi, syaratnya jika keluarnya itu sesuai dengan kriteria haid, sesuai dengan kriteria menstruasi. Jika mengeluarkan bercaknya itu tidak sesuai dengan kriteria haid ataupun menstruasi, maka itu bukan dikatakan haid. Dan kebetulan wanita ini, dan saya tanyakan berapa hari mengeluarkannya, ya layaknya saya seperti menstruasi gitu. Makanya saya juga banyak hamil, kata tetangga saya seperti itu ya. Jadi sekali lagi menurut kaul yang aswa dari Malikiyah dan juga Syafi'iyah, jika keluarnya itu sesuai dengan kriteria haid maka itu dihukumi haid. Jika tidak sesuai dengan kriteria haid maka itu bukan dihukumi haid tetapi istihadah. Itu menurut pendapat ulama yang pertama. Dan menurut ulama yang muqabilul asah itu dikatakan udah. Kata muqabilul asah, jika yang hamil
mengeluarkan bercak seperti menstruasi itu bukan dihukumi menstruasi, bukan dihukumi haid, tetapi langsung dihukumi istihadah. Kenapa menghukumi istihadah? Itu dikarenakan jarang sekali mengalami ada wanita yang hamil mengeluarkan siklus menstruasi setiap bulannya. Dan memang tetangga saya itu juga berarti mengeluarkan menstruasinya itu sekitar 4 bulan, dan ketika bulan ke-5, ke-6 sampai melahirkan nggak mengeluarkan lagi menstruasi. Jadi sekitar 4 bulanan deh mengeluarkan menstruasinya, seperti itu. Begitu, ini cerita dari tetangga saya yang memang terjadi seperti itu. Ya baik, mungkin untuk video pembahasan kali ini cukup 5 pertanyaan saja yang saya jawab, dan mohon maaf sekali di dalam pertanyaan ini saya enggak bacakan referensi di dalam kitab-kitabnya karena pertanyaannya juga cukup banyak, sehingga kalau saya bacakan dengan referensi dari kitab yang saya temui takut memakan durasi waktu yang cukup panjang. Tetapi insya Allah sudah saya mutolaah dulu di dalam kitabnya ya, jadi nggak perlu ada keham-haman lagi apa yang sudah saya terangkan. Baik, untuk siapa saja yang ingin bertanya misalkan seputar haid ataupun seputar istihadah yang belum difahami, ataupun seputar ibadah-ibadah keseharian yang lainnya yang belum difahami dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saja di kolom komentar ataupun di nomor WA yang tertera di dalam video saya ini. Insya Allah jika Allah mengizinkan saya akan menjawab, dan jika saya paham itu pun ya. Kalau saya nggak paham saya nggak akan jawab. Kalau saya paham insya Allah nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.